Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube kami Tips Tekno bersama saya Taufik. Dalam video kali ini saya kembali ingin melanjutkan tutorial tentang penggunaan aplikasi GIMP teman-teman. Untuk teman-teman yang belum mengenal aplikasi GIMP, bisa saya sampaikan bahwa aplikasi GIMP adalah suatu aplikasi yang mirip seperti Photoshop yang biasa digunakan untuk edit foto yang berbasis open source dan gratis. Pada sesi ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara menggunakan pad pada aplikasi GIMP. Tak perlu menunggu lebih lama, langsung saja kita buka aplikasinya. Oke teman-teman, di sini saya telah memiliki satu buah gambar yang akan kita jadikan contoh untuk menggunakan tools pad. Dan ini adalah tools padnya teman-teman. Dimana di sini kita bisa lihat toolspad. Untuk mengaktifkan toolspad ini kita bisa menggunakan shortcut dengan menekan tombol huruf B. Kita tekan tombol huruf B, maka ia akan otomatis aktif. Kemudian di sini juga terdapat 3 mode teman-teman. Yang pertama adalah mode design, edit, dan move. Mode design ini teman-teman digunakan ketika kita ingin membuat pad pertama kali, atau ketika kita ingin membuat pad baru. Jika kita ingin membuat pad menyerupai bentuk mouse ini misalnya, ini kita zoom dulu. Kita bisa pilih di sini. Kemudian di sini kita gunakan mode design. Di sini. Di sini. Dan di sini. Untuk mengakhiri proses pembuatan padnya, kita bisa gunakan tombol Ctrl, kemudian kita klik pada titik yang terakhir. Maka proses pembuatan padnya akan berakhir di titik sini. Kemudian di sini kita juga bisa atur atau kita bisa ubah kelengkungannya dengan menggunakan mode edit. Di sini ada mode edit. Kita pilih mode edit. Kemudian ini kita zoom agar lebih jelas kelihatannya. Nah, di sini kita bisa langsung tarik teman-teman, menyerupai bentuk mouse-nya. Nah, kita tarik seperti ini. Kalau ada bagian yang kurang, kita bisa tarik lagi. Ini juga kita tarik lagi. Ya, seperti ini. Ini juga kita bisa tarik lagi. Dan kalau teman-teman perhatikan, di sini ada garis pembantu, teman-teman. Garis pembantu ini digunakan untuk mengatur kelengkungan. Jika kita menggunakan garis yang bawah, maka kita ingin mengatur kelengkungan yang sebelah sini. Sampai pada titik ini. Dari titik sini sampai ke sini, kita menggunakan garis yang ini. Kita contohkan ya, begini. Nah. Sedangkan untuk yang garis antara sini sampai sini, kita menggunakan garis pembantu yang ini, teman-teman. Oke. Ketika kita ingin memindahkan titik, kita bisa tarik saja langsung, teman-teman. Kita tarik ke sini. Dan titik yang ini kita bisa hapus dengan menekan Ctrl Shift dan kita klik. Ya, maka dia akan terhapus dan otomatis berpindah ke titik yang di atasnya. Ini kita juga bisa langsung, sebentar, kita geser ke sini. Tarik ke atas. Seperti ini. Ini juga kita bisa langsung tarik ke atas seperti ini. Nah, jika salah titik kita bisa langsung tarik ke bawah seperti ini. Dan ini kita hapus dengan menekan Ctrl Shift klik. Nah, Ctrl Shift klik. Ini sudah, ini tinggal yang ini. Ini juga sepertinya agak kelewatan. Ini kita tarik ke sini, kita kembalikan. Ctrl Shift klik. Ya. Ini tinggal kita tarik saja sini. Ini juga tinggal kita tarik saja ke sini. Ini kalau mau dirapikan lagi juga masih bisa. Ini kita tarik ke sini. Ctrl Shift klik.
Kemudian mode selanjutnya, di sini ada mode move, yaitu ketika kita ingin memindahkan pad dari satu titik ke titik yang lain. Kita bisa pilih move, kita klik dan kita tahan, maka posisinya akan berpindah. Kita kembalikan. Dan kemudian di sini juga ada poligonal. Poligonal ini, teman-teman, misalnya kita ingin membuat pad baru di sini. Kontrol klik untuk mengakhiri, kita zoom dulu. Nah, ketika kita ingin mengedit di sini, ketika ini kita tidak centang dan ini kita tarik, maka dia akan lentur seperti ini, teman-teman. Namun ketika poligonalnya kita aktifkan, maka dia menjadi seperti ini. Dan tidak ada garis pembantunya. Jadi dia langsung persegi. Tidak se-aerodinamis ketika kita poligonalnya kita nonaktifkan. Dan ketika poligonalnya kita nonaktifkan, dia ada garis pembantu untuk mengatur kelengkungan dari sisi kedua belah titik yang kita buat, sisi sini dan sisi sini. Gitu. Itu perbedaan ketika kita menggunakan poligonal dan non poligonal. Oke, ini kita Ctrl Z saja. Atau kalau kita mau hapus juga bisa dengan menekan Ctrl Shift klik, Ctrl Shift klik, Ctrl Shift klik, klik dan klik. Itu untuk menghapus. Oke teman-teman, setelah kita buat satu area pad, kemudian selanjutnya kita bisa jadikan ia sebagai yang pertama, sebagai selection from pad. Artinya ia ingin kita jadikan sebagai selektor, sama halnya dengan free select atau yang ini rectangle select. Jadi dia hanya gunanya sebagai selektor. Jadi kalau kita pilih ini teman-teman, selektor, kita select, maka ia akan menjadi selektor. Padnya sebenarnya masih ada, ketika kita pindah, padnya tidak berubah, selektornya yang tertinggal di sini. Dan kita bisa hapus, misalnya kita ingin menghapus mouse di sini, kita tinggal bisa hapus, delete, maka dia akan terhapus. Dan selektor yang ini kita ingin jadikan dia selektor kembali, kita klik select. Dan ketika kita ingin copy, misalnya kita ingin menyalin area ini, kita bisa salin di sini, edit, copy. Kemudian kita bisa paste. Dan padnya kita pindah. Kemudian kita gunakan menu move tool untuk memindahkan area yang telah kita buat tadi, dan kita bisa letakkan di sini. Ctrl Z saja ya teman-teman ya. Ini hanya untuk menunjukkan bagaimana cara menggunakan pad. Kita aktifkan lagi padnya. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara menggunakan pad sebagai selection from pad. Kemudian kita juga bisa mengisi area pad ini dengan warna tertentu. Di sini ada fill pad. Jadi ketika kita pilih fill pad, kita bisa gunakan solid atau pattern. Kita coba isi saja dengan solid. Maka ia akan terisi oleh warna yang berasal dari foreground. Jika kita ingin mengubah warnanya menjadi hijau misalnya, kita pilih OK, kita isi lagi fill, maka dia akan menjadi hijau. Kemudian teman-teman, yang perlu diketahui juga bahwa pad ini hanya memberi jalur saja. Jadi ketika kita pindah, maka warnanya akan tinggal. Sama seperti tadi, ketika padnya kita pindah, maka selektornya akan tertinggal. Dia tidak menyatu dengan gambar. Kemudian selain selektor dan kita bisa juga isi dengan warna, kita juga bisa buat pad ini menjadi garis atau menjadi outline. Jadi bentuk dari pad yang kita buat, kita bisa isi dengan outline atau garis. Kita bisa pilih di sini yaitu stroke pad. Dan di sini ada line width-nya, kita bisa atur ketebalan garisnya. Misalnya kita ingin buat 14 pixel. Kemudian di sini juga ada pen toolsnya.
Kita mau gunakan apa? Kita biarkan saja paintbrush. Kemudian kita juga bisa gunakan pattern di sini, atau solid color juga bisa. Kita biarkan aja solid color. Kemudian kita coba stroke dan kita pindahkan padnya. Maka di sini sudah terbentuk sebuah garis atau sebuah outline yang berasal dari stroke pad. Jadi tadi ada 3 teman-teman. Setelah kita membuat pad, kita bisa gunakan sebagai selektor, kemudian kita bisa isi dengan warna, kemudian kita bisa buat stroke pad. Mungkin penggunaannya tidak sesederhana ini ya teman-teman. Kita bisa gunakan pad ini misalnya ketika kita ingin membuat logo, atau kita ingin membuat siluet dari sebuah gambar, dan macam-macam, tergantung kreativitas dari teman-teman semuanya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu penjelasan saya terkait dengan penggunaan pad pada aplikasi GIMP. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan tentang modenya, yaitu dari mulai desain, edit, dan move tools-nya. Kemudian juga kita bisa gunakan sebagai selection, atau kita juga bisa isi dengan warna, atau kita juga bisa isi atau kita buat area padnya menjadi garis atau outline dengan menggunakan stroke pad. Oke teman-teman, demikian dulu video pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, klik like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.